Halo, selamat datang kembali ke Panplon Gaming. Setelah race Phillip Island, kita berangkat ke Sepang, Malaysia. Ya, di Phillip Island gue sangat suwe ya, karena di Phillip Island ini terjadi hujan di akhir race. Coba di sisa 2 lap hujan dan banyak drama. Ya, termasuk gue lah melakukan drama dengan sedikit menyenggol Morbidelli, lalu dia terjatuh, terus juga menyenggol si Alex, lalu kena penalti long lap penalti gitu. Sudahlah, lupakan gitu. Males banget gue. Oke, kita akan fokus banget ke GP Sepang karena ya gue mau nggak mau harus menang kalau mau juara dunia di season ini. Ya, gue sangat bersemangat lah untuk juara dunia karena gue di MotoGP ini baru pertama ya. Ya gue sang rookie hebat banget gitu. Karena sudah menyaingi para pembalap-pembalap hebat. Ada rumor Martin ke Honda, Pecco ke Aprilia, Marquez juga ke Aprilia, Fernandez ke Pertamina, Reigns, Trackhouse, MotoGP dan Quartararo ke Aprilia. Kita lihat saja apakah rumornya betul terjadi. Tadi sebelumnya gue berdiskusi dengan para mekanik. Kalau dari mekanik fokusnya ingin aero di penetration ya. Ya udah gue ikutin, gue juga preference-nya untuk mengembangkan aeronya. Walaupun sisa 3 race, tapi ya gue tetap harus masukkan pendapat gue tentang motor untuk kedepannya. Gue akan melakukan free practice dan gue mendapatkan settingan yang sangat oke. Makanya lihat 158.395 unggul 0,7 dari Marquez dan Pecco banyaknya. Quartararo juga tumben sekali. Quartararo bisa menyaingi kecepatan Ducati. Harusnya Ducati ini sangat cepat di sini. Karena gue tadi ada di posisi pertama, jadi gue akan langsung melaju di Q2. Suhu tracknya guys 44 derajat, kelot sih. Alex Marquez dan Luca Marini berhasil maju bareng kita semua. Bersama Riva Rahmat, Marquez, Pecco, Quartararo, Gian Antonio Acosta, Zarco, Bastianini, Martin, dan Alex Rins. Ya, Sepang itu terkenal dengan cuaca yang panas, lalu tiba-tiba hujan gitu. Ya, volatil banget lah untuk cuaca di Asia ini. Ya, kalau kualifikasi ya boleh lah gitu kan, hujan. Tapi kalau race gue males banget kalau hujan. Adaptasinya itu loh yang lama. Aduh, oke, gue melakukan run kedua dan di sini gue mencatatkan waktu tercepat lagi 1:58.138 ya, hampir saja 1:57 dan gue berhasil meraih pole position di depan Pecco dan Marquez. Ya, ini Marquez mentowing Pecco sepertinya ya. Karena ya Pecco akhir-akhir ini selalu ada di belakang Marquez dan ya mungkin Pecco hokinya karena di race dia konsisten tidak jatuh. Sedangkan Marquez selalu terjatuh gitu. Oke, ini untuk sprint mendung pun suhu tracknya 40 derajat guys, panas sekali. Dan Pecco turun di posisi kelima, Marquez ya seperti biasa Marquez tidak konsisten ya. Mungkin karena dia sudah tua, jadi kurang fokus gitu. Gak bisa dia menahan fokusnya itu selama balapan, apalagi di track yang panas gini kan ya, kalau tuir cepetlah kepanasan gitu. Untuk sprint gue berhasil juara dengan smooth, tidak ada perlawanan berarti karena settingan motor gue itu sangat-sangat baik. Ya harusnya ya di race nanti itu gue juga bisa juara ya, kalau tidak terjadi drama apapun itu. Unggul 0,8 dan lihat duo Ducati Satellite itu podium. Coba Pecco, kenapa Pecco ini? Itu kan sebetulnya Pecco tuh gak terlalu kuat guys.
hanya saja di kualifikasi itu di towing sama Marquez. Gitu kesimpulan gue. Oke, sudah selisih 6 poin dari Peko dan sangat seru ya. Belum ada kepastian siapa juara dunianya. Tapi kalau untuk tim championship itu sudah pasti Ducati. Kalau Constructor Championship itu masih bisa berganti. Kita show dulu rayakan kemenangan sprint. Show. Didampingi oleh duo Ducati satelit dan 3 podium Sepang di sprint itu didominasi oleh tim satelit. Ya sebenarnya satelit lebih cepat berkembang ya, dan ya mungkin pressure-nya juga sangat sedikit lah gitu. Cuman tetap pressure tetap gede di gua karena gua sang rookie. Sayang sekali guys, ternyata hujan. Aduh. Ini adalah balapan yang gak gua harapkan. Ya semoga saja kalau ada mukjizat tiba-tiba berhenti gitu. Dan Marc Marquez pun ada posisi kedua, dan gua tidak punya referensi sama sekali ya tentang motor kedua ini. Ya harusnya pas free practice itu ada gitu sesi hujan, jadi gua bisa mencari settingan yang enak gitu. Oke, bersiap semuanya para pembalap untuk melakukan start Sepang Malaysia. Sebentar lagi akan melakukan start. Here we go. Salat sekali dan kurang ada grip dari gua. Sayang sekali guys ya, itu gripnya tadi menghilang dan langsung turun. Wow, 13 guys. Dan gua sedikit late braking, ambil dari sisi luar. Oh, ada sedikit tabrak-tabrakan tuh. Gila, yellow flag. Siapa yang terjatuh? Tidak ada tandanya. Oke, masuk dari inside line. Hampir saja terjatuh karena sedikit menabrak Rins. Gonzales sedikit memaksa. Dia juga rookie ya. Gonzales sedikit memaksa. Dan gue berhasil melaju lagi ya. Masuk ke posisi 10 besar. Gila, tadi kesusulan gila-gilaan tuh. Banyak banget. Marc Marquez ada di posisi 1, Peko 2, Acosta 3, 2 Ducati 3 ya. Mana ya Alex Marquez? Jatuh kah dia? Dijia 4, Quartararo 5, dan gue harus sangat hati-hati karena hujan bisa terjadi drama-drama yang tidak diinginkan. Ya, tapi gue masih percaya diri lah. Karena kalau di awal-awal gini pasti semuanya pada semangat. Nanti di akhir-akhir baru loyo tuh. Baru bisa gue kejar. Biasanya gitu. Ya semoga aja begitulah. Oke, Gonzales hampir saja menabrak gua karena dia melakukan late braking parah ya. Dan masuk ke tikungan ini menuju apex dan exit corner. Pas sekali mendekat ke Quartararo. Quartararo tadi sedikit melindas curb, jadi dia harus mengurangi kecepatannya. Oke, masuk. Ada grip di situ. Nggak boleh guys. Ada rewind pakai pokoknya. Itu. Sampai 2 kali gua repeat tuh omongannya, berarti harus dipakai kalau ada rewind. Masuk dari inside line dan Quartararo memberikan ruang kepada gua, sepertinya dia membantu gua untuk mengejar ya duo Ducati. Apakah Dijia juga membantu gua? Kita lihat saja. Hard braking dari Rivan. Hati-hati karena di tikungan akhir ini bisa saja terjatuh, dan Marc Marquez memeriksa kondisi di belakang sambil belok di tikungan terakhir ya. Itu sangat berbahaya. Marquez fokus aja udah di depan, udah gitu. 1,2 detik dari Marquez dan dekat dengan Dijia hampir saja, dan gue melakukan sedikit kesalahan dalam pengereman ya, jadinya sedikit melebar dan sangat hati-hati untuk membuka throttle gas dan melindas curb, jadinya tidak stabil. Hampir saja terjatuh lagi ya guys ya. Apex corner exit. RHD-nya lah ya, gue suka nyalain RHD di situ karena ada momentum lah. Lumayan dikit-dikit tipis. Oke, masuk. Agak sedikit keluar dari racing line. Jadinya tidak pas sudut berbeloknya tadi.
sisa 3 lap, apakah gua bisa juara di Sepang? Ya gue merasanya bisa mengejar mereka karena gue sudah mulai memahami karakteristik motor di sirkuit Sepang ini. Ya yang penting gue konsisten, mungkin bisa lah gitu. Jadinya gue ini sangat hati-hati dulu, masih ada sisa 3 lap. Semoga saja banyak yang jatuh tuh, maksudnya yang 4 ke depan ya jatuh. Oh ternyata Basian ini yang keluar. Oh hampir saja gue terjatuh, sedikit tidak stabil ya. Mungkin kalau tadi di sesi free practice ada hujannya, ya mungkin gue akan fokus ke stability motor. Oke. Oh, ai melakukan kesalahan dan sekarang menjauh selisihnya 2 detik dari depan, 1,1 detik selisih dengan Dijia. Quartararo masih ada di belakang gua ya karena dia tertahan dan dia menyalip gua di trek lurus dan dia sedikit melebar. Gua masuk dari inside line dan agak sedikit menabrak Quartararo. Lintasan lurus RHD-nya lah. Marc Marquez melakukan fastest lap 2:10.226, hampir selisih sedetik dengan gua guys. Gila. Oke, gua nggak bisa main-main lagi. Gua harus mengejar apapun itu. Gua harus all out di sini guys. Untuk sementara di sektor 1 gua lebih cepat dari waktu sebelumnya ya. Ya semoga aja gue bisa konsisten di sini dan 0,5 detik dari waktu gue barusan. 0,545, 0,57, 0,6. Wah gila sekali. Ini gue harus mengejar waktu mereka nih. Ya 2 menit 9 harusnya gue dapat lah. Kalau 2 menit 10 mungkin sama kayak mereka, jadi ya sama-sama gitu jaraknya. Oke kita lihat saja apakah berhasil gue melakukan fastest lap. Mulus sekali melakukan pengeremannya, cakep. Exit corner, selisih 0,5 detik dari Dijia, mendekat ya gua. Dan selisih dari Marc Marquez 1,6 detik. Dan masuk, Marc Marquez terjatuh. Sayang sekali, Marquez terjatuh, sudah unggul dan tersisa 2 lap lagi guys. Kok terjatuh guys? Kenapa dia? Apakah dia sengaja terjatuh demi Peko juara? Harusnya tidak ya. Kalau emang mau bantu udah. Ya dia ngalah aja posisi gitu. Dan gue ketika overtake di Gia tadi bisa gitu ya. Maksudnya kayak gue lagi overtake gitu kan karena hard braking, late braking dan itu sangat berbahaya gitu. Bisa aja gue juga jatuh dan Marquez terjatuh coba, jadinya ya sedikit tadi ngelindes kakinya tuh. Ya mampus aja kan. Oke, gue berhasil ada di posisi ketiga dan lap kali ini lap yang lumayan perfect menurut gue. Selisih 2 detik dari waktu sebelumnya dan gue mendapatkan grip yang pas dan akselerasi yang oke dan 2 menit 9063, sangat jauh dari catatan waktu Marquez tadi 2 menit 10-an ya kan. Keren sekali Rifan Ahmad. Motornya sudah sangat dekat dan Pedro Acosta menjaga racing line ya dari inside. Tunggu guys ya, gatal guys, sabar. Ya cuman gue teriak nggak expect lah si Marqueznya terjatuh dan gue mencatatkan waktu tercepat gitu. Makanya langsung deket banget sama mereka gitu. Dan gue di sini sangat percaya diri untuk meraih kemenangan. Ya harusnya di sini gue mengulang catatan waktu yang sama, tapi ada sedikit segolan dengan Pedro Acosta, jadi gue harus sangat hati-hati ya. Lumayan lah, Acosta juga nyebelin karena dia sangat agresif. Oke, sepertinya Dijia tidak ingin mengejar gue karena ya dua pabrikan ini sudah tidak ada harapan untuk meraih gelar dunia bagi mereka. Ya hanya gue saja. Jadi ya wajar saja lah kalau mereka tidak ada perlawanan. RHD nyala dan masuk ke tikungan yang Marc Marquez terjatuh. Gue lupa ya gue tikungan berapa, tapi ini tikungan yang lumayan tricky. Peko melebar.
dan Pedro Acosta sedikit mendekat ke Peko dengan selisih I don't know 0,2 mungkin 0,3. Pas sekali Rifan masuk ke tikungannya 0,4 mendekat lagi, tunggu gatel lagi guys. Kenapa ya ini kok gatel gitu? Kalau tadi gue udah mandi bersih, udah disikat gitu kan. Oke, sudah beres gatalnya. Kalian tahu gak sih kalau gatal yang di punggung terus awalnya nggak kena jadi kena, itu rasanya kan luar biasa enak ya. Apalagi kalau udah kena tuh udah hilang, madep rasanya. Oke, masuk lurusan sebelum tikungan akhir, RHD nyala dan gue sedikit mengambil slipstream, tapi sangat berbahaya kalau gue terus mengikuti dia ya. Heartbreaking dari Rifan dan sedikit agak tidak stabil tadi. Dijia mendekat dan RHD nyala lagi di sini dan gua harus ada di belakang Acosta agar mendapatkan angin segar di lurusan ini. Final lap, series 15 poin dengan Peko. Apakah ada drama di akhir lap seperti ini? Masuk dari sisi dalam dan Rifan menjaga itu dan sedikit menabrak Pedro Acosta. Tadi gua niatnya gak kayak gitu kan, tapi ya pada akhirnya terlalu cepat lah gua untuk melakukan sedikit lepas pengereman. Oke, masuk dari sisi luar, nice, cakep sekali Rifan. Belum ada peringatan dari stewards dan gua sekarang sedikit unggul tadi 0,021 0,1 0,138 dari waktu sebelumnya. Oke, fokus Rifan, hujan semakin deras, semangat juga semakin deras untuk mengejar Peko ya guys. Dan Peko di sini terkena tekanan dari gua, exit corner dan Rifan juga harus fokus. Sedikit melebar, gua melakukan kesalahan dan heartbreaking dari Rifan Ahmad. Pedro Acosta hampir saja menyusul dan gue tidak stabil sekali ya. Di bagian kiri gue ternyata tidak menggrip sekarang bannya dan kanan juga ya begitulah. Kalian bisa lihat displaynya. Oke, menuju akhir guys, 0,4 detik dari Peko. Apakah gue bisa menyalip Peko banyak di Sepang ini dan gue bisa meraih juara? Oke, masuk dari inside line, sedikit memaksa dari gue dan RAD nyala dan Peko akhirnya tersalip oleh gue guys. Dan sepertinya agak jauh, Peko kaget tuh tiba-tiba ada nih makhluk gitu. Heartbreaking dari Rifan dan menjaga racing lainnya ya, jangan sampai Peko mencoba kembali menyalip gue. Dan tikungan akhirnya gue berhasil menyalip Peko dengan sangat ciamik dan sangat tidak terduga. Lumayan deg-degan ya guys ya di hujan kayak gini. Terus juga mengejar gitu dari awal kan. Aduh, keren sekali, mantap Rifa Rahmat. Asa untuk meraih juara dunia dari Rifa Rahmat masih terjaga. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa kembali Panpel Gaming. Bye bye.